Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Puja Santoso, MT PhD, selaku dosen mata kuliah Information System and Business Intelligence. Perkenalkan, nama saya Yovita Pataraniat Majaya dengan NIM 30402100260. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang penugasan UTS, yaitu tentang keputusan reaktivasi PT Kereta Api Jalur di Pulau Madura. Apa itu KAI? PT KAI Persero adalah singkatan dari Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia, perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki peran utama dalam pengelolaan dan pengoperasian layanan kereta api di Indonesia. Perannya melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan penyediaan layanan transportasi kereta api untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perjalanan antar kota dan antar provinsi. Selain itu, PT KAI juga terlibat dalam pengembangan infrastruktur kereta api dan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanannya. Selanjutnya adalah terkait keputusan unstructure. Apa kabar ya reaktivasi di Pulau Madura? Akhirnya pemerintah itu memutuskan program reaktivasi lintas non-operasi jalur Pulau Madura, Bangkalan Sumeneb, secara bertahap, seperti prasarana perkereta-apian yang meliputi jalur, stasiun serta fasilitas operasi kereta api pada tahun 2030. Faktor dan latar belakang. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pembangunan jalur kereta api, stasiun, dan infrastruktur. Program ini mencakup pembangunan jalur kereta api baru di Pulau Madura yang menghubungkan berbagai kota dan wilayah di pulau tersebut. Nah, pembangunan stasiun-stasiun kereta api yang sesuai dengan rute yang telah ditentukan, serta pembangunan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan sistem persinyalan, telekomunikasi, dan kelistrikan. Nah, faktor yang kedua yaitu siapa sajakah yang mengelola dan berkaitan langsung. Pemerintah pastinya yang mengelola, yaitu Badan Usaha Kereta Api dan kontraktor serta konstruksi. Proyek didanai pemerintah, daerah, atau pusat. Pemerintahan memainkan peran kunci dalam perencanaan, pendanaan, pengembangan, dan pengelolaan jalur kereta api baru ini. Badan Usaha Kereta Api perusahaan kereta api negara atau swasta yang diberi kewenangan untuk mengelola jalur kereta api. Kontraktor dan konstruksi bertanggung jawab untuk membangun jalur kereta api atau stasiun yang terkait. Mengapa dilakukannya reaktivasi? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan transportasi, pengurangan kemacetan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan populasi di Pulau Madura telah meningkatkan kebutuhan akan transportasi yang lebih efisien dan cepat. Kereta api dianggap sebagai alternatif yang lebih efisien daripada transportasi darat konvensional. Pembangunan jalur kereta api bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya, terutama selama musim liburan atau arus mudik. Lalu, bagaimana terkait perencanaan, pendanaan, pembebasan lahan, dan operasionalnya? Perencanaan program dimulai dengan studi kelayakan dan perencanaan yang komprehensif. Pendanaan proyek berasal dari anggaran pemerintah, pinjaman internasional, investasi swasta. Pembebasan lahan untuk membangun jalur kereta api, lahan yang diperlukan harus dibebaskan dari pemilik sebelumnya. Hal ini melibatkan negosiasi atau pembelian paksa. Konstruksi dan kontraktor akan memulai konstruksi jalur kereta api dan stasiun yang melibatkan pemukiman rel, pembangunan stasiun, dan lainnya. Operasionalisasi setelah selesai, jalur kereta api akan dioperasikan dengan penjadwalan perjalanan, pemesanan tiket, dan penyelenggaraan layanan kereta api. Selanjutnya, untuk keputusan mereaktivasi kereta api di Pulau Madura, ada beberapa divisi dan bagian yang akan terlibat, yaitu yang pertama, divisi produksi. Tugasnya akan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan produksi kereta api, mengkoordinasikan perbaikan, serta perawatan peralatan. Yang kedua, yaitu ada divisi marketing, yaitu tugasnya fokus pada strategi pemasaran untuk menarik penumpang, menentukan harga tiket, pembuatan promosi, dan berkomunikasi dengan pelanggan yang potensial. Lalu yang ketiga yaitu SDM atau sumber daya manusia. Tugasnya menangani perekrutan dan manajemen personal, mengelola pelatihan dan pengembangan karyawan. Lalu keuangan serta akuntansi. Tugasnya yaitu menyusun anggaran untuk proyek reaktivasi, melakukan pelaporan keuangan serta akuntansi yang terkait dengan operasi kereta api.
Selanjutnya yaitu ICT atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, tugasnya yaitu menangani sistem tiket elektronik dan reservasi online, serta memastikan infrastruktur IT mendukung operasional dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu yang terlibat adalah divisi umum. Nah, di sini tugasnya yaitu untuk mengurus izin dan regulasi yang terkait, berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan nih bahwasanya mereka itu patuh terhadap hukum. Informasi mengenai keputusan. Kondisi jalur kereta api di Madura sepanjang ratusan meter itu banyak yang sudah hilang dan tersisa tidak lebih dari 30% saja. Melihat kondisinya, tidak heran apabila reaktivasi bakal memakan waktu yang cukup lama. Rencana reaktivasi jalur kereta api Madura sepanjang 225 km yang membentang dari Pelabuhan Kamal di ujung barat, Madura di Kabupaten Bangkalan hingga Pelabuhan Kalianget di ujung timur di Kabupaten Sumeneb. Jawa Timur mendorong program reaktivasi itu masuk dalam salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024 sampai 2030. Reaktivasi memerlukan biaya besar, terutama dari pusat, provinsi dan kabupaten. Kota di Madura juga perlu berkontribusi nyata nih, termasuk menggandeng pihak ketiga atau penanam modal dari pihak swasta. Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliadi Mustafa mengatakan, secara regulasi nih, reaktivasi rel kereta api Madura merupakan amanat Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan program bisa ditempuh tetapi harus kuat nih dalam sosialisasi ke masyarakat Madura yang memiliki kultur khasnya. Selanjutnya adalah informasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu tentang studi kelayakan. Tahap awal untuk menilai apakah proyek ini layak secara finansial, teknis, dan lingkungan. Informasi tentang permintaan transportasi, biaya konstruksi, dan dampak lingkungan harus dikumpulkan juga. Yang kedua yaitu rencana desain. Desain teknis dan konstruksi jalur kereta api harus dikembangkan, mencakup peta, jalur, jenis rel, stasiun, dan fasilitas lainnya. Yang selanjutnya pembebasan lahan. Informasi mengenai lahan yang diperlukan untuk jalur kereta api serta proses perolehan dan kompensasi lahan kepada pemiliknya. Selanjutnya adanya perizinan dan regulasi. Informasi mengenai perizinan yang diperlukan dari pemerintah setempat, peraturan lingkungan dan perizinan konstruksi. Data anggaran dan sumber pendanaannya, yaitu bisa ditentukan anggaran proyek dan sumber pendanaan termasuk dana dari pemerintah, pinjaman, atau investasi swasta. Opsi alternatif keputusan. Yang pertama, tentang rencana operasional. Melibatkan banyak pihak termasuk regulasi, konstruksi, operator kereta api, dan pemangku koordinasi serta informasi mengenai jadwal perjalanan, tarif, dan sistem manajemen operasional. Lalu manajemen resiko. Analisis resiko terkait dengan proyek termasuk resiko teknis, keuangan, dan sosial yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu stakeholder engagement. Terlibat semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat untuk mendapatkan masukan dan mendukung proyeknya. Lalu jadwal proyek, rencana waktu yang jelas dan kronologi konstruksi jalur kereta api. Ada dampak lingkungan, evaluasi dampak lingkungan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Lalu penyediaan layanan wisata dengan memanfaatkan jalur-jalur ekosistem yang atau untuk layanan kereta api wisata yang menarik bagi para wisatawannya yang akan berkunjung. Lalu kerjasama dengan pihak swasta, membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk pembiayaan, konstruksi, atau operasional jalur kereta api baru atau yang sudah ada. Beberapa fakta seputar jalur kereta api di Pulau Madura. Yang pertama, memiliki jalur sepanjang 225 km yang sudah tidak lama aktif. Yang kedua, jalur ilir mudik komoditas dari Madura ke Surabaya dan wilayah-wilayah lain di Jawa Timur. Lalu yang ketiga, reaktivasi sempat dibuka pada tahun 2017 dengan nama Tender Review Studi Kelayakan Reaktivasi Jalur Kereta Api Madura dengan nilai paket senilai 840 juta rupiah. Lalu yang keempat, bisa menghubungkan Pelabuhan Kalianget di Sumeneb dengan Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Lalu yang kelima, isu reaktivasi mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Badan Anggaran DPR Republik Indonesia yaitu Said Abdullah. Dan yang terakhir yaitu dengan reaktivasi jalur kereta akan ada pemangkasan waktu dalam perputaran komoditas, tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Madura. Yang disampaikan oleh Bupati Sumeneb yaitu Ahmad Fauzi. Dalam keseluruhan, pembangunan jalur kereta api baru di Pulau Madura adalah upaya untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut dari kebutuhan transportasi hingga pelaksanaan proyek penting untuk kesuksesan pelaksanaan dan manfaat jangka panjangnya dari program yang akan kita rencanakan. Dan opsi alternatif ini dilakukan untuk membantu agar perkembangan inovasi
kereta api cepat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.